ini dengan judul Etika Berbisnis dalam Perspektif Islam, yang dimana jurnal ini membahas bagaimana etika berbisnis ini dalam Islam menjadi dasar penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha, dimana dijelaskan bahwa banyak krisis ekonomi dan kerusakan sistem bisnis modern disebabkan karena kurangnya penerapan etika. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam ini hadir sebagai solusi karena berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang dimana dalam pembahasan itu dijelaskan secara rinci tentang etika bisnis, bahwa hubungan etika dengan kinerja perusahaan itu serta etika bisnis dalam pandangan Islam itu sangat erat. Etika bisnis ini kan berfungsi untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan curang, menipu, ataupun merugikan pihak lain. Perusahaan yang menjalankan etika bisnis dalam mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan karyawan serta dapat bertahan dalam waktu yang lama. Di dalam jurnal tersebut juga menegaskan bahwa dalam Islam itu berbisnis bukan hanya urusan dunia tetapi juga bagian dari ibadah, karena juga harus menerapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan larangan riba merupakan prinsip dalam etika bisnis. Penulis yang di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa beberapa contoh perilaku bisnis itu tentunya menunjukkan integritas, amanah, dan keadilan dalam berdagang. Nah, terus prinsip-prinsip prinsip-prinsip tersebut dijabarkan menjadi 5 dasar utama etika. Yang pertama itu ada kesatuan, yang dimana segala aktivitas berbisnis itu tentunya harus berdasarkan satu kesatuan. Yang kedua itu ada keseimbangan, dimana menjaga keadilan dan tidak berlebihan dalam mencari keuntungan. Yang ketiga itu ada kebebasan berkehendak, yang dimana dalam berbisnis ini harus tetap ada batas dan tanggung jawab dalam bermoral. Yang keempat itu ada tanggung jawab, yang dimana para pembisnis itu wajib bertanggung jawab atas tindakannya, baik kepada manusia maupun kepada Allah, karena mereka itu kan tentunya harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu yang kelima ada kebenaran dan kebijakan. Para pembisnis ini harus mengedepankan kejujuran, rasa tolong menolong, dan tidak merugikan orang lain. Jadi intinya jurnal yang ada ini membahas pemahaman yang jelas bahwa berbisnis itu harus mengedepankan etika, tidak hanya mencari keuntungan semata dan merugikan orang lain, tetapi juga harus punya moral serta tanggung jawab. Baiklah, itulah analisis pendapat saya tentang pembahasan yang ada pada jurnal yang pertama ini. Pada jurnal yang kedua ini, saya akan menganalisis dengan judul itu Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Bisnis pada PT Bexley Berkah Unity. Pembahasan dari jurnal yang kedua ini yang dimana tentang penerapan etika berbisnis Islam dalam menghadapi persaingan usaha, yang dimana sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan seperti rujak, cireng, dan pisang lumer. Tujuannya itu adalah untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam ini diterapkan dalam praktik bisnis perusahaan, khususnya ketika bersaing dalam kontemporer wilayah. Adapun hasil dari pembahasan jurnal yang ada di jurnal yang kedua ini, di mana mereka itu juga menjalankan 5 prinsip utama dalam etika berbisnis. Yang pertama itu ada kesatuan, yang dimana perusahaan ini meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas, sehingga tidak melihat persaingan sebagai musuh, melainkan sebagai motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas.
perusahaan itu juga mengadakan kegiatan seperti makan bersama agar perusahaan yang didirikan itu mendapat keberkahan. Yang kedua itu ada keseimbangan atau keadilan, yang dimana perusahaan itu menjaga keadilan dalam harga dan ukuran produk. Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi, bukan untuk menjatuhkan pesaing. Selain itu, semua produk yang dibuat itu harus dengan ukuran yang sama, menggunakan alat ukur yang sama agar tidak adanya perbedaan. Ketiga itu kebebasan berkehendak, yang dimana perusahaan itu mengambil keputusan bisnis tetapi tetap berdasarkan aturan. Misalnya semua perjanjian dengan karyawan atau reseller itu dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan dan dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Yang keempat itu adanya tanggung jawab, yang dimana bentuk tanggung jawab itu tentunya terlihat dari pembayaran gaji karyawan yang sesuai kesepakatan, pembayaran kepada pemasok secara cash terus atau before delivery, serta pelayanan kepada pelanggan itu dengan baik, dan mereka harus melakukannya dengan tanggung jawab. Terus perusahaan itu menggunakan alat pendeteksi benda asing agar menjaga kualitas keamanan dari produk yang mereka jual. Yang terakhir itu yang kelima ada kebajikan, yang dimana prinsip itu terlihat dari upaya perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan melayani pelanggan dengan ramah. PT Brexley ini tentunya menanamkan nilai saling tolong-menolong dalam menjalankan usaha, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi, pada intinya jurnal yang kedua ini membahas bahwa mereka itu berhasil menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis itu bukan hanya sebatas teori semata, tetapi juga dapat dijalankan secara nyata di dalam dunia usaha. Seperti PT Brexley Berkounity ini tentunya menjadi contoh bahwa persaingan di dunia bisnis ini dapat dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan tetap menjunjung nilai-nilai keislaman yang ada. Baiklah, itulah hasil analisis dari 2 jurnal yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.